Pasca penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK pada Kamis malam, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengeluarkan surat edaran resmi. Isinya melarang kader PDIP yang menjadi kepala daerah untuk mengikuti retret di Magelang. Ini kan urusan kepemerintahan yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir. Yang pertama, ini adalah program rutin yang memang diselenggarakan untuk kepala daerah. Dan ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jelas kalau orang sudah menjadi kepala daerah, maka dia harus tunduk dan patuh apa yang menjadi keputusan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama aku, Pangeran Sriwijaya. Nah, ketika kemarin setelah dilantik oleh Presiden Prabowo menjadi kepala daerah definitif, seluruh kepala daerah diwajibkan untuk mengikuti retreatment pemaparan yang ada di Magelang kurang lebih selama 7 hari. Ada yang menarik ketika setelah dilantik menjadi kepala daerah, ada instruksi dari Emak Banteng Megawati kepada seluruh kadernya yang menjadi kepala daerah untuk tidak tunduk dan taat kepada arahan Presiden Prabowo. Bagaimana ceritanya? Kita simak videonya. Pasca penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK pada Kamis malam, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengeluarkan surat edaran resmi. Isinya melarang kader PDIP yang menjadi kepala daerah untuk mengikuti retret di Magelang. Instruksi itu tertuang dalam surat nomor 7294 yang diterbitkan pada Kamis 20 Februari 2025. Ada 2 perintah. Pertama, meminta para kepala daerah dari kader PDI Perjuangan menunda keberangkatan ke Magelang dan jika sudah terlanjur berangkat diminta berhenti. Kemudian poin kedua, yakni para kepala daerah yang merupakan kader diminta selalu mengaktifkan alat komunikasi untuk siaga menerima perintah dari Megawati. Lantas seperti apa tanggapan dari pemerintahan Presiden Prabowo, Jokowi dan Kang Deddy Mulyadi? Kita lanjut videonya. Pak, terkait PDIP Pak yang meminta kepada kepala daerah yang dari PDIP untuk menunda ikut retret, gimana Pak pendapatnya? Ini kan urusan kepemerintahan yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang. Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, bukan untuk yang lain. Ya, kalau saya sih satu hal saja, kita ini kan sudah menjadi kepala daerah. Karena menjadi kepala daerah, maka ketaatan utama kita sebagai kepala daerah adalah taat pada sistem yang ada dalam pemerintahan, gitu ya, pada sistem yang ada pemerintahan. Jadi, tapi kalau itu Bu Mega melarang itu hak Bu Mega. Tapi yang jelas kalau orang sudah menjadi kepala daerah, maka dia harus tunduk dan patuh apa yang menjadi keputusan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Jabar ada sini Pak dari PDIP. Sejabar semuanya ikut. Sampai hari ini ya ikut semuanya. Ini kan yang jadi pertanyaan sebetulnya kegiatan retret ini apakah ini maksudnya penugasan dari Kemendagri, Presiden atau undang-undang ya Pak? Maksudnya dasar hukumnya pelaksanaan retret ini tuh atas perintah Kemendagri, Presiden atau undang-undang? Makasih Pak. Jadi yang pertama, ini adalah program rutin yang memang diselenggarakan untuk kepala daerah, begitu ya, untuk kepala daerah. Dari dulu saya jadi wali kota itu ikut Lemhanas, ikut Kemendagri.
Dan ini adalah amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi ada landasan hukumnya, ada pembinaan, ada pengawasan, ada peningkatan kapasitas para aparatur di daerah. Jadi undang-undang mengamanatkan itu. Dan mengenai pemilihan lokasi ini menyesuaikan saja. Kalau biasanya di BPSDM, biasanya di Lemhanas lebih dari 1 bulan. Nah ini dipadatkan 7 hari di sini. Jadi secara teknis setiap periode itu menyesuaikan saja. Kadang berpindah di Lemhanas, di BPSDM. Nah sekarang secara teknis di sini. Jadi ada landasan undang-undangnya jelas dan untuk teknisnya menyesuaikan. Nah karena ada efisiensi dan ada target-target tadi, ini menyesuaikan lokasi di sini. Gitu. Artinya ada 55 yang tidak hadir di acara hari ini. Dari 55 itu kami mendapatkan data, ada 6 ini telah menyampaikan surat izin kepada panitia. Dari 6 itu 5 itu karena memang sakit, jadi kita memahami ketidakhadiran mereka. Dan juga ada yang acara keluarga sehingga tidak bisa mengikuti rangkaian acara. Teman-teman sekalian, artinya ada 49 yang tidak ada kabar. Nah, untuk yang tadi menyampaikan surat sehingga tidak bisa mengikuti, kebijaksanaan dari panitia adalah ini karena alasan-alasan kemanusiaan, pernikahan, sakit, kami bisa sangat memahami sehingga mengizinkan untuk tidak mengikuti rangkaian acara retreat di Magelang ini. Namun demikian, karena acara ini sangat penting untuk memastikan program-program pusat itu sinkron dengan program di daerah, RPJMD juga bisa diputuskan dengan cepat, maka harus ada yang menggantikan dari kepala daerah yang tidak bisa hadir. Penting bahwa materi yang ada di Magelang ini disampaikan langsung juga pada saatnya kepada stakeholders di kota, kabupaten, atau provinsi masing-masing. Karena itu bagi yang diizinkan untuk tidak hadir dapat mengirimkan wakilnya, wakil kepala daerah untuk menggantikan mengikuti rangkaian acara di sini. Karena program ini tidak saja untuk memahami program-program pusat, tetapi juga sinkronisasi pusat dan daerah dan memberikan ruang bagi semua kepala daerah untuk saling mengenal satu sama lain. Nah, kemudian untuk yang tidak ada kabar, kami masih menunggu apakah hari ini datangnya terlambat seperti beberapa orang yang hadir tadi, dan untuk hal-hal yang lain apabila memang kemudian diputuskan tidak hadir karena satu atau lain hal, maka panitia meminta agar kepala daerah yang bersangkutan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti rangkaian acara di Magelang ini seperti halnya mereka yang sakit atau ada kegiatan keluarga. Nah, demikian update dari panitia untuk soal kehadiran peserta. Dari sekian banyak kepala daerah yang dimiliki oleh PDI Perjuangan, ternyata tidak semua ikut arahan ketua umumnya dan rela menjadi petugas partai. Tercatat hanya 45 orang yang tidak mengikuti instruksi Presiden Prabowo. Nah, menjadi pertanyaan kemudian, apakah kepala daerah yang tidak mengikuti retreat itu murni diusung oleh PDI Perjuangan atau dengan partai koalisi? Nah, jika mereka diusung dengan melalui jalur partai koalisi, maka si kepala daerah itu tidak menghormati partai-partai koalisi yang lain dan hanya tunduk kepada PDI Perjuangan alias Megawati. Yang kedua, kepala daerah ini kan dipilih oleh masyarakat, tentunya dan dilantik oleh Presiden Prabowo. Tentunya mereka harus bertanggung jawab kepada masyarakat yang memilih mereka. Yang kedua, mereka harus
tunduk dan taat kepada pemerintah yang sudah melantik mereka. Jika kepala daerah tidak nurut dan tidak taat kepada Presiden Prabowo yang sudah melantik mereka, usul saya kepada Presiden untuk jangan disamakan antara yang ikut retret dan tidak ikut retret. Terutama dalam segi bantuan. Kenapa? Karena rencana diadakannya retret ini agar satu kesatuan, satu visi, satu misi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dan di sana akan dibahas bagaimana mekanisme pemerintahan ke depan di tengah efisiensi anggaran dan kegunaan anggaran itu untuk digunakan sepenuhnya bagi masyarakat. Jika si kepala daerah itu tidak datang atau tidak nurut kepada pemerintah pusat, usul saya tahan saja itu bantuan dari pusat ke pemerintah daerah agar rakyat tahu mana bupati yang pro terhadap rakyatnya, mana yang tidak. Mana bupati yang hanya menjadi petugas partai, mana yang bukan. Nah, momentum ini harapan saya menjadi momentum penyadaran penuh kepada rakyat Indonesia bahwa kita buka seperti apa wajah banteng sepenuhnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Harapan diadakannya retret ini itu hanya 3. Yang pertama, meningkatkan kapasitas. Yang kedua, meningkatkan integritas. Yang ketiga, loyalitas. Kita kawal terus pemerintahan Indonesia. Bye-bye.